Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi di mesbah adorasi ini maupun umat saudara-saudari yang mengikuti dari rumah, kantor, atau tempat di mana saja Anda berada saat ini. Dalam kata pembukaan tadi, saya tidak bermaksud mau mengatakan dan menyombongkan diri bahwa saya baru balik dari Jakarta. Saya tidak bermaksud begitu. Ada yang mungkin di antara kita mungkin sudah berpuluh-puluh kali pulang balik Jakarta. Kalau saya baru 3 kali. Jadi kalau saya bilang tadi dalam kata pembukaan, saya baru balik dari Jakarta ini, pasti orang lain tertawa. Lopez kok baru 3 kali, saya kok paling sombong. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mengatakan tadi bahwa kemarin saya misa dan khotbah di Samadhi Klender, Jakarta Timur, maka saya bilang Samadhi, pasti Bapak Ibu yang tidak pernah ke sana pasti tidak tahu Samadhi itu apa, di mana dan bagaimana. Samadhi adalah pusat pastoral Keuskupan Agung Jakarta, dan di situ ada tempat pelatihan, retret, lain sebagainya. Ketika Anda masuk pertama kali sebelum ke gerbang, sebelah kirinya itu ada papan kecil yang malam-malam dia lampu menyala, tulis Samadhi. Tapi kalau Bapak Ibu masuk pagi tentu lampu yang menyala, lampu mati. Lalu ketika Anda masuk sekitar berapa meter begitu, ada juga papan yang sama, sejenis yang sama tapi besar sedikit, ada tulis Samadhi. Lalu kalau Anda buang muka ke sebelah kanan Anda akan melihat papan nama di dinding. Ketika Anda masuk pintu gerbang di muka, Anda masuk ke pusat pastoral Keuskupan Agung Jakarta, sebelah kiri ada tempat pos satpam. Dan ketika Anda masuk, ada jalan lewat sebelah kiri, tembus belakang, ada juga sebelah kanan, Anda bisa masuk. Ketika Anda masuk, Anda akan berjumpa dengan ruang sekretariat. Lalu di depan ruang sekretariat itu ada akuarium besar, ada ikan banyak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hanya orang yang dari Samadhi baru bisa menjelaskan secara mendetail itu bagaimana situasi konkret yang ada di pusat pastoral Keuskupan Agung Jakarta itu. Hanya orang dari sana. Kalaupun Bapak Ibu saudara-saudari mendengar penjelasan dan gambaran saya tentang pusat pastoral Keuskupan Agung Jakarta Samadhi itu, pasti saudara-saudari berfantasi. Oh, ikan pasti warna kuning, warna hitam, warna ini. Ada banyak jenis ikan, pasti Anda berfantasi di akuarium besar itu. Dan yang punya data akurat cuma Lopez, karena saya baru dari sana, Bapak Ibu. Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, aku akan melihat kamu lagi. Artinya paling sederhana, Yesus punya maksud, aku akan melihat kamu lagi. Artinya ada peluang setelah kenaikan Yesus kemarin yang kita rayakan, hari raya kenaikannya, maka ia akan kembali. Maka dalam Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14 dijelaskan dalam ayat 1 sampai 4, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku akan pergi menyiapkan tempat. Setelah itu aku akan kembali dan menghantar kamu ke tempat di mana aku berada, kamu berada, kamu pun harus berada. Artinya apa? Yesus akan kembali dan dia akan melihat kita kembali. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan surga selain Yesus, Bapak Ibu. Atau ada yang pernah pergi surga? Kalau ada yang pernah bilang dia pernah pergi surga, saya bajang jadi pastor lah, saya ikut dia sah. Bayangkan dia sudah di surga itu. Jadi kita boleh cari di referensi sumber apa saja. Adakah
nabi selain Yesus itu datang dari surga? Adakah seorang nabi selain Yesus itu datang dari surga? Kalau ada, saya mau ikut nabi itu. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu golden ticket. Yesus itu tiket VVIP untuk sampai kepada kehidupan kekal. Barang siapa mau datang kepada Bapa, dia harus melalui aku. Maka Yesus itu jalan, Yesus itu tiket. Maka kita bersyukur bahwa kita punya Yesus. Kita punya guru, kita punya juru selamat. Juru selamat yang dari surga. Dia datang dari surga, dia kembali menyiapkan tempat, lalu dia datang kembali dan mengantar kita supaya pergi ke tempat di mana dia berada, kita pun berada. Maka untuk apa kita cari tiket-tiket lain? Untuk apa kita cari jalan-jalan lain? Kalau kita punya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Novena Pentakosta hari pertama ada 7 karunia Roh Kudus, tapi bagi saya hari ini 1, Roh Hikmat. Kita meminta Roh Hikmat hari ini supaya kita secara hikmat, secara bijaksana menyampaikan kepada anak-anak kita, suami kita, istri kita, anak-anak mantu kita yang saat ini perkawinannya ada digoncangkan dengan persoalan macam teori. Katakanlah kepada mereka, ini jalan ke surga, bos. Ini bukan jalan kaleng-kaleng. Ini jalan papan atas. Ini Yesus. Jangan tukar tiket itu dengan apapun. Karena kenyataan semua perjuangan kerja keras dalam kehidupan saat ini itu bukan tujuan, tapi itu adalah sarana untuk membantu kita menuju tujuan, yakni kehidupan kekal bersama Bapa. Maka kalau ada sarana-sarana ini yang dapat membuat kita sehingga kita mau menggadai tiket kita atau menggadai Yesus kita, maka stop. Itu bukan tujuan, itu cuma sarana. Tujuannya itu surga. Maka marilah bagi saudara-saudari yang sementara mengikuti perayaan Ekaristi ini, anak-anak muda, kalau kamu dapat pasangan yang cantik sekali, ingat Lopez bilang hari ini, di kecantikan itu batas 30 tahun, masuk 45 tahun sudah boleh meson. Pokoknya bangka kiri, bangka kanan, bangka muka, bangka belakang, bangka atas, bangka bawah, semua bangka-bangka. Apalagi kalau dia suka muka bangka, dan dia punya mama mantu yang muka bangka, maka pasti tidak 30 tahun. Baru anak pertama saja, susah yang tahu lah. Murunef kukla, apalagi pemalas rebonding. Jadi bapak ibu saudara-saudari, anak-anak muda OMK, apakah hanya karena dia kamu mau menggadai Yesusmu? Hanya karena kau cinta sama dia yang nanti 25 tahun lagi babaure meson. Nanti kalau besok lusa di babaure meson, di sulumpu, di sutua, kau datang kembali di Pastor Lopez dosa menyesal. Aduh, saya salah sekali. Saya belum namuang yang braskeno, matong jangan apa cinta. Bagi pemudi-pemudi, cewek-cewek OMK, orang muda Katolik di Keuskupan Amboina ini banyak. Jadi jangan kau gadai kau punya cinta terhadap Yesus itu hanya gara-gara kau punya cinta, kau punya calon yang tampan, punya mobil, punya motor, laki-laki gagah, pasung, bela tengah lah kayak Pastor Lopez, bela pinggir, wah tampan. Ya karena bapak mama pikir-pikir susah kau putuskan untuk, ya sudahlah, beta gadai Yesus beta ikut dia ku bye-bye. Saya pastikan 45 tahun kau punya pasangan itu dia punya gigi ompong, dia punya kaki stroke, dia punya lutut goyang, namuangi. Dapat sudah kau punya laki yang lutut goyang dan gigi ompong itu. Bayangkan gara-gara laki-laki gigi ompong,
lutut goyang, kok gade kok tiket itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri renungan saya tidak bermaksud untuk mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari umat bahwa kita harus seradikal itu, kita harus mengimani Yesus sampai seradikal. Tidak. Saya tidak bermaksud itu, tapi saya mau mengatakan bahwa Yesus itu dari surga, dan hanya orang yang dapat menjelaskan surga itu kalau orang yang berasal dari surga. Maka ini teh Yesus bilang sama ketemu, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dia dari sana, maka dia akan kembali ke sana menyediakan tempat. Bapak Ibu saudara-saudari, luar biasa ketemu Yesus. Mau apa lagi? Jadi Lopez ini bodoh sekali kalau Lopez sudah jadi pastor, sudah ada tiket, bye-bye. Besok lusa mungkin ya saya masuk surga, tapi barangkali di samping surga karena main mata banyak. Ya sangat apa-apa. Yang penting bahwa Lopez tidak menggadai golden ticket mencintai Yesus ini. Maka marilah saudara-saudari, banggalah Anda punya Yesus. Dalam kehidupan apapun, datanglah kepada Yesus. Yesus mengutus penggantinya, yakni Roh Kudus 10 hari setelah kenaikannya yang kita rayakan pada hari Minggu Pentakosta nanti. Maka marilah kita berdoa, kita mengikuti novena Pentakosta ini dengan hati yang penuh gembira bahwa Anda, saya, dan kita semua yang mengikuti novena ini tidak sia-sia, karena kita mengikuti Yesus yang kita imani sebagai golden ticket. Amin.